Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hiperbola. Hiperbola adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang selisih jarak terhadap titik fokusnya selalu sama dengan 2A. Diberikan titik F itu sebesar C,0 dan bilangan E atau eksentrisitas itu lebih dari 1. Nah, untuk hiperbola, eksentrisitasnya itu pasti lebih dari 1 dan fokusnya ada 2. Nah, misalkan kita ambil titik fokusnya salah satunya, yaitu yang di sebelah kanan. Nah, dari definisi hiperbola, misalkan ada titik di sini, titik P, dan jarak titik ini ke titik fokus pertama, itu adalah D1, yang ini, dan jarak titik P ini ke fokus kedua adalah D2. Nah, maka selisih antara D2 dan D1 itu selalu 2A. Nah, A sendiri itu adalah panjang dari pusat hiperbola sampai jarak terdekat hiperbola ke titik fokus. Nah, ini adalah A. Ini juga A. Seperti itu. Kemudian, definisi kedua, hiperbola juga dapat dipandang sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap titik F dengan jarak garis X sama dengan C per E kuadrat sama dengan E. Nah, garis X sama dengan C per E kuadrat ini sering disebut juga sebagai garis direktris. Seperti ini. Nah, misalkan ada garis direktris di posisi X sama dengan C per E kuadrat. Saya gambarkan di sini misalkan. Ini adalah X sama dengan C per E kuadrat. Dan C sendiri itu adalah A dikalikan dengan eksentrisitas. Seperti itu. Nah, jarak antara sebuah titik, sembarang titik, misalkan di sini titiknya, ke titik fokus, dibandingkan jarak dari titik ini ke garis direktris, misalkan ini adalah D1 dan ini adalah D2, perbandingannya D1 dibanding D2 itu akan selalu sama dengan eksentrisitas. Nah, untuk membuktikan, coba kita ambil titik yang berada di sini. Nah, maka jarak ke fokusnya itu adalah yang ini kan. Nah, C itu adalah dari origin sampai ke titik fokus. Sehingga jarak ini itu adalah C dikurangi dengan A. Nah, kemudian jarak sini sampai garis direktris itu adalah A dikurang C per E kuadrat. Seperti ini. Nah, sehingga perbandingannya adalah C per A dibanding dengan A per C per E kuadrat. Nah, coba kita ganti C-nya dari persamaan pertama ini. Kalau C-nya kita ganti dengan A dikali E, maka akan kita dapat seperti ini. Nah, E-nya bisa dicoret. Kemudian E-nya bisa dikeluarin. Nah, yang ini bisa dicoret. Nah, sehingga terbukti juga bahwa perbandingannya adalah sama dengan eksentrisitas ya, menurut definisi yang kedua. Selanjutnya, nah ini adalah gambar dari hiperbola. Nah, hiperbola untuk yang horizontal, gambarnya ditunjukkan oleh sebelah kiri. Dan yang vertikal itu digambarkan pada gambar sebelah kanan. Nah, pusat dari hiperbola ini sama-sama di posisi 0,0 ya. Dan coba kita lihat, panjang dari sini sampai sini itu adalah A.
panjang dari sini sampai sini adalah C, dan panjang dari sini itu adalah B. Nah, dan hubungannya ABC itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hubungannya seperti ini. Begitu juga untuk yang hiperbola vertikal. Ini adalah A, yang ini adalah B, dan C adalah panjang dari sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk garis asimptotnya, yang hiperbola horizontal itu ada dua. Itu persamaannya adalah Y sama dengan B per A kali X, dan yang keduanya adalah Y sama dengan minus B per A kali X. Nah, untuk yang vertikal, garis asimptot yang pertama itu adalah Y sama dengan A per B kali X, dan garis asimptot yang kedua persamaannya adalah Y sama dengan minus A per B per X. Nah, hiperbola ini saat jaraknya jauh, dia akan hampir berhimpit dengan garis asimptotnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah persamaan umum hiperbola. Nah, misalkan ada hiperbola yang horizontal dengan pusat hiperbolanya itu adalah di titik P, Q. Hiperbola dengan pusat P, Q dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X adalah X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, titik ujung hiperbola adalah P plus minus A, Q. Nah, titik ujung hiperbola itu adalah titik yang ini. Yang ini sama yang ini. Itu adalah P plus minus A. Yang di sini adalah P minus A. Dan yang di sini adalah P plus A. Dan posisi Y-nya adalah Q. Yang di sini juga Q. Seperti itu. Nah, kemudian titik fokusnya itu ada di P plus minus C. P plus minus C. Yang di sini adalah P minus C Q, dan yang di sini adalah P plus C, Q. Nah, ini titik fokusnya. Kemudian eksentrisitasnya itu hubungannya adalah E sama dengan C per A. Atau bisa diubah, C itu sama dengan A dikalikan dengan eksentrisitas. Kemudian ada garis direktris yang nilainya adalah X sama dengan P plus minus C per E kuadrat. Ini E kuadrat ya. Dan garis asimptotnya itu adalah Y kurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X kurang P. Seperti itu. Dan untuk hiperbola yang vertikal, tinggal menyesuaikan saja. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung hiperbola bergradien M. Nah, untuk hiperbola dengan persamaan X kurang P kuadrat per A kuadrat minus Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan plus minus 1, persamaan garis singgungnya adalah sebagai berikut, yaitu Y kurang Q sama dengan M dikali X kurang P ditambah dengan akar plus minus A kuadrat M kuadrat minus plus B kuadrat. Dan yang satunya itu adalah Y kurang Q sama dengan M dikali X kurang P minus akar plus minus A kuadrat M kuadrat minus plus B kuadrat. Nah, jadi untuk hiperbola yang mempunyai gradien M, itu garis singgungnya ada dua. Yang satunya persamaannya kayak gini, yang keduanya adalah persamaannya kayak gini. Cuma beda di minus dan plusnya ini. Kemudian plus dan minus yang di sini itu akan mempengaruhi plus minus yang di sini. Kalau di sini plus, maka di sini plus, di sini minus. Kalau di sini minus, maka di sini minus, di sini plus. Seperti itu. Selanjutnya, persamaan garis singgung melalui titik X1 dan Y1 pada hiperbola. Nah, untuk hiperbola,
dengan persamaan X kurang P kuadrat per A kuadrat minus Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan plus minus 1. Persamaan garis singgungnya adalah sebagai berikut, yaitu X1 kurang P dikali X kurang P per A kuadrat minus Y1 kurang Q dikali Y kurang Q per B kuadrat plus minus 1. Nah, untuk materi hiperbola mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.